Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Alifa Hairani dari KM 103 dengan NIM 2505010100109 dengan dosen pengampu Dr. Nur Hasanah Hasbiaini pada mata kuliah Komunikasi Massa. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Analisis Isi Acara Kisah Nyata Siang di Indosiar dan Relevansinya dengan Cultivation Theory. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Indosiar merupakan kanal televisi swasta yang dikenal hingga sekarang dengan beberapa program acara televisi yang beragam serta menghibur para penonton. Dari sekian banyak program hiburan, FTV Kisah Nyata adalah salah satunya. Program acara Kisah Nyata ini merupakan program televisi unggulan dari Indosiar. Tampaknya acara ini sangat digemari pemirsa. Dalam sehari, program acara televisi Kisah Nyata ini diputar sebanyak 5 kali dalam sehari, yaitu Kisah Nyata Pagi 2 kali tayangan, Kisah Nyata Siang 2 kali tayangan, dan Kisah Nyata Sore. Namun, pada penelitian ini dikhususkan hanya pada Kisah Nyata Siang. Dalam seminggu, Kisah Nyata Siang ini telah diputar sebanyak 7 kali. Pada jam tayang, jam 12 pagi hingga jam 1 siang. Dengan banyaknya frekuensi penayangan acara ini, akan sangat menarik untuk bisa diteliti bagaimana isi acara dan keterkaitannya dengan pemirsa. Yang kemudian kita kaitkan dengan teori yang mendasarinya. Untuk menganalisis acara ini, maka diperlukan suatu model analisis yang disebut analisis isi. Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media, yaitu surat kabar, radio, film, ataupun televisi, menggunakan analisis isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan tren dari suatu isi. Dari hasil pengamatan, beberapa unsur penceritaan yang muncul maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa penggambaran realitas sosial yang ingin ditampilkan. Penggambaran realitas sosial ini setidaknya bisa dikelompokkan sebagai berikut. 1. Menggambarkan dunia sosial yang penuh kebohongan dan bersifat manipulatif. 2. Dunia nyata dipenuhi dengan orang-orang jahat yang mengancam kehidupan sosial. 3. Akan selalu ada kesedihan dalam kehidupan. 4. Akan selalu ada konflik di dalam rumah tangga. 5. Akan selalu ada orang-orang yang memendam kecemburuan ataupun dendam kepada kita. Dalam sudut pandang komunikasi, kita bisa memandang bahwa ada pesan yang disampaikan secara terus-menerus atau secara berulang, serta ada penerima pesan yang selalu mengakses atau menerima pesan tersebut secara intens dalam jangka waktu yang panjang. Dalam teori komunikasi, ini sangat relevan dengan teori kultifikasi. Kultifikasi secara makna kata berarti menanam, sehingga secara makna kata teori kultifikasi dapat diartikan sebagai teori yang memfokuskan pada proses penanaman nilai. Teori kultivasi atau cultivation theory merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dampak media bagi halayak. Teori kultivasi pertama kali dicetuskan oleh Gerbener dan teman-temannya. Teori ini lebih menekankan pada dampak. Asumsi mendasar dalam teori ini adalah terpaan media yang terus-menerus akan memberikan gambaran dan pengaruh pada persepsi pemirsanya.
Artinya, selama pemirsa melakukan kontak dengan televisi, mereka akan belajar tentang dunia, mengubah persepsi mereka akan dunia, belajar bersikap dan nilai orang-orang. Dari pemaparan di atas yang dikaitkan dengan cultivation theory, maka kita bisa melihat bahwa acara kisah nyata ini memiliki dampak kepada pemirsa setianya dalam jangka panjang. Dampaknya akan berkaitan dengan cara pandang pemirsa terhadap dunia nyata. Dan cara pandang ini tentunya juga akan berpengaruh pada perilaku. Tentunya diperlukan suatu penelitian yang lebih lengkap dan komprehensif untuk meneliti dampak dari acara kisah nyata siang ini kepada pemirsa. Berikut saya tampilkan adalah daftar pustaka. Berikut adalah hasil pengamatan yang telah saya amati selama 5 hari. Terima kasih sudah menonton video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.